Halo teman-teman, kami dari Kampus Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba, Prodi S1 Teologi semester 4. Kami dari kelompok 6 Islamologi akan memaparkan video tentang halal dan haram. Selamat menyaksikan! Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islamologi dengan dosen pengampu Ibu Pendeta Dr. Suryaning Simila, MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 8 orang yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul halal dan haram. Video ini adalah hasil wawancara kami dengan Bapak Ustadz Ardirman SPDI di Masjid Agung Baitur Rahman Waibakul, Sumba Tengah. Sebelum masuk dalam penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, Yulita Ella Juria Tamoina. Kedua, Yulianri Soliranggi. Ketiga, Sofia Billy. Keempat, Susana Putri Bora. Kelima, Ruth Oktaviani Wunga. Keenam, Yane Setiawati Malo. Ketujuh, Putri Adelia Leo. Dan yang terakhir, Tobias Ama. Nah teman-teman, berdasarkan dari hasil wawancara kami di Masjid Baitur Rahman Waibakul Sumba Tengah, kami mendapat penjelasan-penjelasan penting mengenai haram dan halal. Untuk itu, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu halal. Nah teman-teman, halal ini adalah sesuatu yang seorang muslim boleh lakukan, boleh gunakan atau juga boleh konsumsi. Nah dalam artian, halal ini adalah suatu anjuran atau suatu perintah dari Allah itu sendiri kepada umatnya. Nah jadi, halal ini bukan saja terletak pada makanan, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Sekarang kita akan masuk pada pengertian akan haram itu sendiri. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh agama. Dalam hal ini, dilarang berarti tidak boleh dilakukan, baik itu pada hal-hal yang sifatnya makanan, minuman, ataupun semua hal yang sifatnya itu haram. Artinya di sini, haram tidak hanya mencakup pada makanan ataupun minuman, tetapi mencakup pada semua hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah ataupun agama. Jadi haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu contoh halal dalam Islam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa halal itu merupakan suatu yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi contohnya, segala bentuk tindakan atau perbuatan manusia yang sudah tercatat dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itulah yang halal. Seperti menolong orang lain, berbuat baik, dan lain sebagainya. Juga dalam hal makanan dan minuman yang sudah terhalalkan dalam Al-Quran dan hadis yang sudah dicatat, itulah yang termasuk halal dalam bentuk makanan maupun minuman. Sekian. Contoh yang haram dalam umat Islam. Dalam wawancara kami, beliau juga menjelaskan tentang contoh yang haram melalui perkataan, makanan, dan tindakan. Pertama, haram dalam perkataan. Itu seperti mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau sesuatu hal, ucapan yang menyakiti atau menghina siapapun. Kedua, haram dalam makanan. Dijelaskan bahwa sesuatu yang haram bukan yang sifat zatnya saja, namun darah yang mengalir, salah satunya yaitu babi. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 155, ini sudah dijelaskan sesuatu yang haram dalam umat Islam, dan babi adalah salah satu hewan yang haram dalam Al-Quran. Dan juga hewan yang mati tidak disembelih, atau ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, maka itu akan menjadi haram. Misalnya sapi, kambing, atau hewan apapun itu akan jatuh hukumnya haram jika tidak disembelih. Dan bukan hanya itu saja, ketika mengambil hewan itu dengan cara yang tidak baik, atau
cara mendapatkan hewan tersebut dengan hal yang tidak benar. Dalam hal ini mencuri itu juga jatuhnya haram. Dan tidak berhenti cara memperolehnya saja. Akan tetapi cara mengolahnya juga, misalnya ketika suatu makanan yang halal dicampur dengan makanan yang haram, maka jatuhnya haram juga. Dan yang terakhir, haram dalam tindakan, yaitu segala sesuatu tindakan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan nilai agama umat Islam. Contohnya perzinahan. Nah, hal ini adalah sebuah tindakan yang sangat diharamkan dalam umat Islam. Konsekuensi bagi umat Islam yang melanggar sesuatu yang dilarang atau haram, maka ia akan mendapatkan hukum Islam, yakni hukum Islam yang diyakini adalah azab di akhir kehidupan umat tersebut. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk pada konsekuensi halal. Nah, adapun konsekuensi daripada halal yaitu seperti dalam hal makanan dan minuman. Nah, umat Islam yang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan terhindar dari segala jenis penyakit dan akan senantiasa dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Nah, selain daripada itu juga, umat Islam yang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan mendapatkan ridha dari Allah dan Allah akan selalu menuntun mereka ke surga. Adapun surah-surah yang menjelaskan tentang halal dan haram. Pertama, surat Al-A'raf ayat 33 menyatakan Tuhan hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan yang kedua ada surat Al-Maidah ayatnya yang ketiga dan surat Al-Baqarah ayat 177 telah menyatakan bahwasannya hewan yang disembelih atas nama selain Allah pada hukumnya adalah haram. Dan yang ketiga ada surat Al-An'am ayat 145 dijelaskan bahwa bangkai dan daging babi, darah yang mengalir juga diharamkan untuk dimakan. Berdasarkan penjelasan dari teman-teman, kami kelompok menyimpulkan bahwa halal dan haram dalam agama Islam adalah aturan atau perintah dari Allah untuk manusia, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia, dalam hal ini untuk menjaga hal-hal, benda-benda, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Jika umat Islam melakukan hal-hal yang haram atau tidak diperbolehkan dalam agama Islam, maka mereka akan menjauh dari Allah. Tetapi jika mereka melakukan hal-hal yang halal atau diperbolehkan, maka mereka akan lebih dekat dengan Allah itu sendiri. Halal dan haram juga itu dapat menentukan apakah manusia itu benar-benar beriman kepada Allah dengan melakukannya atau tidak. Dari pandangan Islam sendiri, yang dapat menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatunya